Hai, namaku Putri dan aku membuat video ini bukan untuk menyerang siapapun. Aku membuat video ini supaya tidak ada lagi orang lain yang mengalami kerugian waktu, mengalami masalah kesehatan mental dan juga kehilangan dirinya sendiri seperti yang pernah dan sedang aku alami dan juga seperti yang keluargaku alami. Kami mengalami manipulasi yang cukup lama selama 8 tahun dan kami rasa kami bukan korban satu-satunya atau korban pertama kalinya karena manipulasi ini terjadi dengan sangat rapi dan terkesan pelakunya memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Sehingga jika ada teman-teman yang mengalami atau pernah mengalami manipulasi serupa, bisa DM aku dan juga kita bisa sharing-sharing bareng. Aku saat ini sedang mengalami atau menjalani pengobatan dengan psikiater di Rumah Sakit Umum daerahku tempat tinggal, dan aku didiagnosa mengalami gangguan campuran ansietas dan depresi. Aku nggak pernah menyangka berada di titik ini karena dulunya aku adalah seseorang yang sangat aktif belajar, memiliki banyak mimpi. Aku masuk sekolah dengan jalur prestasi, aku kuliah di UGM dan lulus dengan predikat cum laude. Aku terbiasa memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam hidup. Namun perlahan hidup kami berubah semenjak kami mengenal seseorang yang sangat kami percaya. Awalnya nggak ada yang aneh, justru sebaliknya kami merasa diperhatikan, kami merasa dibimbing dan juga sangat amat dijaga. Tapi saat itu kami memang berada dalam posisi hidup yang bingung dan tidak pasti karena ada beberapa konflik yang terjadi, perceraian orang tua, dan beberapa konflik yang datang pada saat yang sama, sehingga kehadiran seseorang ini yang sangat kami percaya tersebut seolah menjadi jawaban Tuhan atas doa kami selama ini, seolah dia itu adalah malaikat penyelamat yang telah Tuhan kirimkan untuk hidup kami, ya, sosok yang pernah kupanggil Papa. Awalnya dia itu terlihat seperti sosok yang sempurna sebagai figur bapak, dan itu sangat melengkapi aku ya, yang bisa dibilang fatherless. Sehingga waktu itu ketika dia bicara, ketika dia menjelaskan sesuatu, aku merasa sedang dikuliahin karena memang sangat pinter banget. Caranya membawa diri, caranya memilah kata itu mencerminkan bahwa dia adalah sosok yang bijaksana. Dan perlahan aku mulai ketergantungan akan penilaiannya. Aku mulai percaya bahwa dia tahu apa yang terbaik buat hidupku, dan perlahan juga aku lebih mempercayai penilaiannya dibandingkan penilaianku sendiri. Termasuk lelaki yang dekat atau mencoba dekat dengan aku, itu semuanya aku tanyakan, dan kemampuanku menilai seseorang lama-lama semakin kegerus gitu. Karena aku ketergantungan, karena aku yakin bahwa keputusan-keputusan dalam hidupku harus aku tanyakan dulu pada sosok yang pernah kupanggil Papa. Dia, sosok yang pernah kupanggil Papa tersebut, nggak datang sendiri. Pada saat awal bertamu ke rumah kami pun, yang waktu itu alasannya untuk mencari bibit jeruk kalau nggak salah, beliau juga sudah menjelaskan bahwa dia memiliki guru spiritual dari Dayak Kalimantan. Berdasarkan informasi yang kami terima dan penjelasan yang dia sampaikan kepada kami pada waktu itu, gurunya itu dipanggil dengan sebutan Buya. Buya itu katanya dia adalah Panglima Burung Kalimantan dan sudah berusia 150 tahun. Dia pernah mati atau meninggal dunia sebanyak 7 kali, kemudian hidup lagi. Ya, awalnya kami nggak percaya, semacam, Panglima Burung udah mati usianya segitu. Awalnya kami nggak percaya di zaman sekarang gitu loh. Terus tapi ketika kedekatan dengan sosok yang pernah kupanggil Papa ini semakin dekat, setiap kali kami disuruh melakukan ritual-ritual aneh,
ada burung besar yang ukurannya tuh nggak masuk akal, yang selalu mengikuti kami. Selain itu ada juga burung yang pernah datang ke rumah, terus dilihat adekku, itu burung hantu berwarna putih tapi ukurannya segede bantal katanya, dan kalau meregangkan sayapnya itu bisa kurang lebih hampir 1 meter. Jadi semacam tidak masuk akal yang banyak banget, yang pada akhirnya hal tersebut membuat kami semakin tunduk, patuh, dan hanya diselimuti ketakutan jika tidak mengikuti apa kata sosok Buya tersebut. Terlebih lagi, sosok yang pernah kupanggil papa tersebut selalu meyakinkan apapun yang diperintahkan oleh Buya lakukan saja karena itu terbaik buat kami. Ya, seperti itu. Awalnya yang berkomunikasi dengan sosok Buya itu hanya ibu dan melalui telepon. Ya, kenapa kita bisa percaya? Karena sosok si yang kupanggil papa tadi, dia berusaha meyakinkan, dan ada sosok aslinya seseorang gitu loh yang datang, dan dia terlihat meyakinkan, dia mengenalkan guru spiritualnya, makanya kita ya percaya nggak percaya gitu ya, yang perlahan rasa patuh tersebut menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Selain itu, kami juga dikasih informasi, kita dikasih tahu, dia itu membawa nama-nama besar yang katanya juga muridnya Buya, seperti Pak Prabowo, seperti Bu Susi, seperti Megawati, seperti Haji Isam, terus juga dulu itu ini Pak Sudikerta yang pernah menjadi Wagub Bali. Dan ketika ditunjukkan foto dia, sosok yang kupanggil papa tadi, itu memang pernah berfoto dengan sosok Wagub Bali itu. Dan pernah juga ibu itu diajak ke Jakarta untuk melakukan diskusi proyek batubara, dan salah satu orang yang ditemui itu memang pernah berfoto dengan Pak SBY. Jadi itulah yang membuat kami tuh yakin, masa sih orang kayak gini bohong. Ini loh ada buktinya, foto-foto. Tapi ya cuma 2 foto itu sama Wagub Bali yang sedang bertugas pada tahun 2018-an, dan sama sosok yang pernah foto sama Pak SBY ketika membahas proyek tambang batubara. Selain itu, foto dengan Pak Prabowo itu nggak ada, foto dengan Bu Susi itu nggak ada. Tapi karena ada 2 bukti ini, kami jadi kayak, oh oke, kayaknya orang yang membawa nama Allah, orang yang bersumpah dengan Rasulullah itu nggak mungkin main-main deh. Kayaknya memang jujur deh. Jadi itu awal mula kami percaya tuh ceritanya seperti itu. Lalu setelah semakin dekat, ketakutan itu semakin besar dalam perasaan kami. Ketakutan jika kami tidak patuh, ketakutan jika kami tidak mengikuti arahan, dan ketakutan jika nanti kalau nggak sesuai arahan Buya marah dan kami ditinggalkan. Kami sangat takut, dan tanpa aku sadari, hidup kami, sekeluarga, ibu dan adikku itu dipenuhi dengan rasa takut jika tidak menurut. Kemudian singkat cerita, pada tahun 2023 bulan Juli tanggal 16, itu beberapa bulan setelah aku lulus kuliah, aku bertemu dengan sosok papa dan juga sama adik juga ibuku. Kita makan bareng di sebuah perkebunan gitu ya, kita bawa tikar, kita bawa makanan dari rumah. Terus sepulangnya dari situ, tiba-tiba waktu aku mau ganti baju, aku angkat gitu, di ketiak kiriku ada rasa sakit loh. Kenapa? Aku bingung waktu itu. Terus aku coba raba-raba, di situ ada benjolan, dan itu sakit banget. Sakitnya itu beda dari sakit-sakit yang lain. Kemudian aku langsung bicara sama si sosok Buya tersebut, dan besoknya dibilangi kalau penyakitku itu ganas gitu ya, termasuk kanker. Dan waktu itu kan mikirku, kalau kayak gini kan aku harusnya larinya ke medis kan, tapi dilarang. Akhirnya rasa sakit itu semakin menjalar ke dada, dan pada akhirnya ketiak kanan juga ada benjolannya. Terus kemudian rasa sakitnya itu menjalar ke punggungku, ke tulang-tulangku. Aku sampai waktu itu
nggak bisa berdiri atau duduk tegak. Kalau dibuat tegak kayak gini tuh rasanya kayak setengah mati, sakit banget. Dan akhirnya aku ngeyel gitu ya, aku pengen ke dokter, aku pengen ke medis juga, nggak cuma melakukan ritual-ritual ke medis. Akhirnya aku ke salah satu dokter praktek mandiri itu sampai beberapa kali, sampai akhirnya obat-obat yang aku konsumsi itu nggak ngasih perubahan apapun. Kemudian dokternya itu sampai mau merujuk ke poli bedah, tapi ketika aku dan ibuku menyampaikan ke sosok Buya tersebut, dilarang, udah nggak usah pakai medis kayak gitu, dengan cara Buya saja, dengan cara Dayak, katanya kayak gitu. Dan penyakit itu rasanya juga aneh karena benjolannya itu awalnya seginian di ketiak kiri, terus tiba-tiba dalam waktu hitungan jam itu membesar banget sampai segini gitu loh. Terus habis itu ada ritual-ritual aneh, benjolannya kecil lagi. Aku heran dan aku juga nggak bisa masuk di logika aku kenapa bisa kayak gitu. Sampai sekarang aku nggak nemu jawabannya. Kemudian akhirnya aku semakin sering disuruh menjalani ritual-ritual aneh yang sebenarnya tidak sepenuhnya aku pahami. Ketika aku merasa ini di luar syariat, ini kayaknya bertentangan dengan syariat deh. Aku coba tanyakan, tapi sosok Buya selalu menjawab, sudah kamu nurut saja, kamu gak usah banyak tanya, ikuti saja perintah Buya dan kamu akan selamat. Kalau misal kamu sampai cerita ke orang lain, nanti ritualnya gagal, nanti kamu yang akan hancur. Jadi setiap kali aku tanya, setiap kali aku nggak paham sesuatu yang aku lakukan, selalu dilarang tanya dan selalu ditutup dengan pernyataan ini demi nyawa kamu. Salah satu ritual yang memicu gangguan ansietas dan juga depresiku saat ini adalah ketika saat itu aku mengira aku sedang berjalan menuju kesembuhan. Saat itu sosok Buya telepon bagaimana keadaan aku, ya seolah-olah sangat amat peduli. Kemudian aku disuruh bertemu dengan sosok papa tersebut di sebuah lapangan dan katanya itu demi kesembuhan aku. Aku diantar ibu dan kemudian ditinggal karena memang sosok Buya memerintahkan seperti itu. Aku hanya berdua dengan papa dalam kegelapan. Dan aku disuruh Buya untuk mengikuti apapun perintah papa yang waktu itu aku anggap sebagai ritual Dayak, atau aku bingung ini tuh apa, kok kayak gini, kok kayak gini. Tapi sekarang aku paham bahwa hal tersebut adalah pelecehan seksual berbalut ayat-ayat Al-Quran. Itu sangat menghancurkan hatiku ya. Dimana aku selama ini dekat dengan seseorang aja tuh nggak pernah pegangan tangan, walaupun aku dekat dengan seseorang tuh nggak pernah macem-macem, nggak pernah neko-neko, tapi aku sampai mengalami pelecehan dikala tubuhku sendiri rasanya sedang setengah mati ya. Dan di saat yang sama waktu itu kan aku masih percaya aku juga nggak boleh kerja dimanapun, aku cuma disuruh kerja ikut papa. Buya bilang kayak gitu, papa, sosok papa juga bilang kayak gitu. Katanya proyek batubaranya itu luar biasa. Aku mau diajak ekspor batubara di Kalimantan Selatan sana. Dan setiap kali aku dapat tawaran dari temanku atau dari sebuah instansi, aku tolak karena ya sosok papa sama sosok Buya tersebut gak menyetujui. Ya akhirnya aku hanya di rumah sampai detik ini, sampai semuanya terbongkar di akhir nanti. Tentang penundaan-penundaan yang terjadi, seperti aku disuruh nunggu dulu 2 bulan setelah aku wisuda, yang mana waktu itu aku wisudanya pada bulan November 2022. Disuruh nunggu 2 bulan kan berarti Januari 2023 itu nggak jadi. Terus ada lagi penundaan dan penundaan hingga tahun 2026 ini, terakhir sampai bulan Mei kemarin. Ternyata setelah aku sadari itu adalah cara Tuhan, bahwa aku masih diselamatkan dari seseorang yang mungkin gak baik untuk hidup aku. Dan di bagian selanjutnya aku juga akan menceritakan tentang bagaimana aku semakin dijauhkan dari ibuku. Aku dicoba untuk
diadu domba dengan ibuku, dan ketika aku semakin mengalami penurunan kesehatan mental.